Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Asnarafifa dari kelas FTA 2024 dengan NPM 240615154. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas tentang mereview video yang berjudul Your Plastic Brain by Lara Boyd Professor. Jadi, tahukah kalian semua bahwa otak manusia itu ternyata terus berubah seumur hidupnya? Bahkan saat kita sudah dewasa, otak kita itu masih bisa belajar, beradaptasi, dan juga memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan luar biasa otak untuk membentuk ulang koneksi di dalamnya setiap kali kita belajar hal baru. Dan penemuan tersebut itu datang dari seorang ahli saraf sekaligus fisioterapis yang bernama Profesor Laura Boyd, yang dari University of British Columbia, Kanada. Melalui penelitiannya, beliau menunjukkan bahwa setiap perilaku dan kebiasaan yang kita lakukan itu sekecil apapun benar-benar bisa mengubah struktur otak kita. Maka simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perubahan paradigma tentang otak. Jadi 20 tahun yang lalu, para ilmuwan itu percaya bahwa pertama, otak itu bersifat statis setelah masa remaja. Yang kedua, neuron hanya berkurang seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, pembelajaran dan pemulihan itu otak sangat terbatas setelah cedera. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertama, otak itu tidak pernah berhenti berubah. Yang kedua, setiap aktivitas dan perilaku dapat membentuk ulang jaringan otak. Lalu yang terakhir, neuroplastisitas memungkinkan kita untuk belajar, beradaptasi, bahkan pulih dari cedera otak seperti penyakit stroke. Selanjutnya di video juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi neuroplastisitas. Proses neuroplastisitas itu sangat bergantung pada pengalaman dan perilaku, yaitu tidak ada obat yang dapat langsung merangsang neuroplastisitas tanpa adanya aktivitas ataupun latihan. Lalu perubahan otak itu bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung dari jenis perilaku yang dilakukan. Contoh, misalnya kalau positif itu adalah seperti belajar, latihan fisik, tidur cukup, dan juga meditasi. Kalau negatif itu seperti adanya stres kronis, nyeri kronis, kurang tidur, dan juga kecanduan. Jadi hal tersebut yang mempengaruhi neuroplastisitas. Oke, selanjutnya dari tadi kan sudah disebutkan ya bahwa adanya stres. Tapi apa sih hubungan antara stres, kortisol, dan juga fungsi otak? Jadi salah satu hal yang sangat memengaruhi otak itu adalah stres kronis. Jadi saat kita stres terus-menerus, tubuh itu menghasilkan hormon kortisol dalam jumlah yang tinggi. Kalau terlalu lama, hormon ini itu bisa dapat menghambat pertumbuhan sel otak baru yang menurunkan daya ingat, bahkan menyebabkan penyusutan di area memori otak. Jadi terdapat cara sederhana untuk menurunkan kortisol. Yang pertama, tidur cukup 7-8 jam per malam. Yang kedua, meditasi atau sekedar berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari. Yang ketiga, tentunya dengan olahraga rutin. Jadi hanya meningkatkan tidur dari 6-8 jam itu bisa menurunkan kadar kortisol hingga 50%. Jadi berikut hubungan antara stres, kortisol, dan juga fungsi otak. Lalu dalam video dijelaskan bahwa terdapat 3 mekanisme dasar perubahan otak. Menurut Boyd, ada 3 mekanisme utama yang memungkinkan perubahan otak manusia, yaitu pertama, perubahan kimia otak yang terjadi di sinapsis, yaitu tempat neuron saling berkomunikasi melalui zat kimia atau neurotransmitter. Jadi saat seseorang belajar atau berlatih keterampilan baru, kadar neurotransmitter itu berubah yang memperkuat koneksi antar neuron. Contohnya, saat kita latihan berulang, dapat meningkatkan efisiensi transmisi sinaptik sehingga informasi itu dapat berpindah dengan lebih cepat. Lalu yang kedua, adanya perubahan struktur otak. Jadi tidak selalu melalui pembentukan neuron baru, tetapi dengan menambah atau mengurangi cabang dendrit. Dendrit baru itu dapat memperluas jaringan komunikasi antar neuron. Proses ini terjadi perlahan dan membutuhkan tidur untuk konsolidasi memori jangka panjang. Jadi inilah sebabnya tidur itu sangat penting untuk pembelajaran. Lalu yang ketiga, adanya perubahan fungsi otak, yaitu melibatkan koordinasi antar berbagai area otak saat melaksanakan tugas. Jadi dapat diamati melalui fMRI yang menunjukkan area otak itu aktif saat seseorang belajar atau berpikir. Bahkan saat beristirahat, otak itu tetap aktif melalui jaringan mode default mode network yang berperan dalam kreativitas dan juga refleksi.
Oke, selanjutnya di video itu juga dijelaskan bahwa peran olahraga dalam pembelajaran otak. Jadi, eksperimen Boyd itu menunjukkan bahwa pertama, latihan fisik singkat seperti 9 menit bersepeda intens yaitu dapat meningkatkan kemampuan belajar dan juga memori dalam 24 jam. Hal tersebut itu terjadi karena olahraga itu dapat meningkatkan pertama, aliran darah ke otak, yang kedua, jumlah sinapsis, yang ketiga, faktor neurotropik, yang keempat, efisiensi koneksi neuron. Jadi, dengan kata lain itu, olahraga ini adalah mempersiapkan otak untuk belajar dengan lebih cepat. Berikut adalah peran olahraga dalam pembelajaran otak yang dijelaskan dalam video yang dimana Profesor Laura Boyd ini melakukan eksperimen. Selanjutnya di video, Laura Boyd itu juga menjelaskan bagaimana belajar yang efektif. Laura Boyd itu menemukan bahwa otak belajar paling baik saat kesulitannya itu di tingkat yang pas, yaitu tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Kondisi tersebut dinamakan dengan zona Goldilocks, yaitu di mana otak itu benar-benar tertantang tetapi tidak kewalahan. Dan juga hal tersebut memicu terjadinya neuroplastisitas. Jadi saat kita lagi belajar sesuatu dan merasa sedikit kesulitan, justru jangan langsung menyerah pada saat tersebut karena di sanalah otak itu sedang tumbuh dan juga berubah. Selanjutnya juga dibahas mengenai genetika dan pembelajaran personal. Jadi setiap otak manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan gen kita itu bisa menentukan bagaimana kita merespon latihan ataupun pembelajaran. Contohnya, variasi pada gen dopamin itu bisa membuat seseorang lebih cepat atau lebih lambat dalam belajar. Karena disitulah konsep pembelajaran yang dipersonalisasi semakin penting, yaitu menyesuaikan metode belajar sesuai dengan kondisi dan kemampuan otak masing-masing orang. Oke, baik, kita sudah berada di akhir, yaitu di kesimpulan, di mana saya akan menyimpulkan dari apa yang saya sudah tonton, sudah pelajari dari video Profesor Laura Boyd. Yaitu yang pertama, otak manusia itu sangat dinamis dan pasti sepanjang hidupnya. Yang kedua, aktivitas, perilaku, tidur, stres, dan gaya hidup langsung membentuk otak kita. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan dan kemampuan belajar otak, kita harus pertama, berolahraga secara teratur, tidur cukup setiap malam, mengelola stres dengan meditasi, melatih keterampilan baru secara bertahap dan konsisten. Lalu saya terdapat kutipan di mana saat saya menonton video dari Profesor Laura Boyd yang sudah saya kutipan tersebut sudah saya translate, yaitu mengubah perilaku berarti mengubah otak. Setiap keputusan, kebiasaan, dan latihan kecil membentuk siapa kita menjadi hari ini. Sekian dari video yang sudah saya tonton dan sudah saya rangkum kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.